Teman-teman, ada kata pepatah yang menyatakan ada gula, ada semut, kan gitu ya. Sama juga dengan kondisi yang ada sekarang ini. Ketika musim panen tiba, maka yang mendapat manisnya panen bukan hanya pemilik lahan atau petani pemilik lahan, tetapi hampir semuanya kebagian dari rezeki panen dari hasil pertanian itu ya. Meskipun dalam perkembangan setiap saat yang mendapat keuntungan ini juga berkembang. Jadi mungkin Anda yang lahir di tahun 70-an atau akhir tahun 70-an atau 60-an tentu bisa melihat perkembangan-perkembangan siapa saja yang diuntungkan. Kan bukan hanya para petaninya, tapi ada beberapa elemen masyarakat yang diuntungkan ya. Termasuk diantaranya yang sekarang berkembang adalah ojek hasil pertanian. Ini sudah menggejala di mana-mana ada gitu ya. Apapun hasil pertaniannya, kalau sudah berkaitan dengan membawa hasil panen ke rumah, ya tentu saja yang untung sekarang ini elemen baru atau variabel baru adalah ojek hasil pertanian. Oke, sebelum kita lanjut lagi, saya akan bercerita tentang ya paling tidak satu nostalgia dan juga kita bisa pelajari bahwa setiap perkembangan ada zamannya gitu ya. Ada orang yang bergeser gitu ya. Oke, begini. Jadi di tahun 1980, tahun 1980 ke bawah ya. Ketika panen itu tiba, maka yang diuntungkan panen itu adalah para pemilik lahan atau tuan tanah, pemilik tanah itu, kemudian para petani pekerja atau buruh tani ya. Nah, tapi bukan hanya itu saja, karena ternyata semua makhluk hidup yang ada di sekitar lahan pertanian itu juga diuntungkan. Karena terbukti kan ada budaya atau ada adat ya, perilaku masyarakat kita ketika kita akan menanam padi sebelum panen ya. Ketika kita akan menanam padi ada masa selamatan miwiti, jadi memulai untuk panen gitu ya. Kemudian ketika masa panen tiba ada miwiti untuk panen, selamatan juga. Dan itu yang kebagian juga makhluk hidup di sekitarnya, karena kan ada ubur rampe dari selamatan itu yang di sawah itu dan dimakan oleh semua makhluk hidup kan gitu ya. Oke, itu apa ya, dari sisi siapa yang diuntungkan. Nah, teman-teman, kalau tahun 70-an atau tahun 80-an itu yang diuntungkan tadi ya, para pemilik lahan dan para petani penggarap sawah. Pemilik lahan pastilah, sudah pemilik lahan pasti untung gitu ya. Nah, tapi ya elemen yang kedua adalah para petani atau buruh tani penggarap sawah. Jadi simpelnya begini, ketika panen tiba maka para petani penggarap sawah akan diajak untuk panen gitu ya di situ. Nah, ya hanya dua itu, karena buruh tani itu akan ikut memanen padi dengan ani-ani atau dengan sabit gitu ya, yang harus tajam karena supaya menghindari rontoknya bulir padi itu, sehingga ketika sabitnya itu tidak tajam maka goyangan dari ini batang padi itu bisa merontokkan padi itu sehingga susah dipanen. Makanya harus benar-benar tajam, ani-aninya juga harus tajam, sabitnya juga harus tajam supaya tidak rontok bulir padinya. Nah, setelah dipanen tergantung, ada yang dirontokkan di sawah tapi dengan cara-cara manual ya. Ada yang dibawa pulang dulu ke rumah kemudian dirontokkan dengan cara-cara yang manual. Nah, cara-cara manual ini yang mungkin tidak banyak yang tahu ya. Karena untuk merontokkan padi ini dengan cara manual diantaranya dengan menggilas pakai kaki ya, dua kaki, kaki kanan kaki kiri, kemudian digilas seperti yang ada di gambar ini ya. Kemudian dengan pelepah daun pisang juga bisa. Kemudian daun pisang, daun apa? Pelepahnya kelapa. Jadi istilahnya dalam bahasa Jawa digeblok gitu ya. Pukul rontok. Kemudian juga dengan ini dipukulkan ke arah tertentu. Nah, itu yang manual tempo dulu betul gitu ya. Adanya itu. Dan itu dikerjakan oleh satu kelompok masyarakat, yaitu buruh taninya. Nah, setelah itu muncul perkembangan baru dengan cara yang semi manual gitu ya. Jadi alat diputar itu pakai jari-jari dengan paku atau dengan besi itu kemudian rontok. Nah, itu masih pakai manual.
Tenaga penggarapnya juga hanya buruh tani saja, dan ya cukup buruh tani saja yang panen, yang membawa dari sawah ke rumah juga buruh tani itu. Kemudian biasanya nanti tidak dibayar tapi dapat bawon. Bawon itu ini ya, pembagian padi, dibayar dengan padi berapa kilogram gitu ya, sehingga dia mendapatkan hasil panen itu. Nah, waktu itu sampai tahun 80-an, awal 80 akhir ya masih itu yang diuntungkan gitu ya, yang selain ini. Tetapi kemudian perkembangan berikutnya adalah ada ojek hasil pertanian. Jadi ojek hasil pertanian ini muncul karena sawah sudah mulai ini apa, garapnya sudah mulai jauh dari rumah, kemudian butuh cepat untuk sampai di rumah, sehingga ada ojek pakai motor itu ya. Nah, kalau yang ada di Malang ini memang agak mendingan karena kan untuk daerah tertentu kondisi jalannya sudah bagus, bahkan sebagian sudah dicor atau diaspal ya. Jalan pertanian, istilahnya jalan pertanian. Tinggal dari tengah sawah kemudian dibawa ke pinggir. Nah, dari pinggir itu kemudian dibawa pulang ke rumah. Kalau jalannya cukup bagus ya bagus gitu ya, nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian seperti yang ada di daerah Mojokerto, di Bojonegoro, di Tuban, kadang jalannya masih sangat apa ya, sangat sangat alami. Jadi berbukit-bukit, kemudian kalau pas musim hujan tentu saja banyak genangan air. Nah, sehingga butuh motor ya diprotoli, jadi motornya harus disedemikian rupakan, dilepas berbagai atributnya atau berbagai aksesorisnya supaya tidak mengganggu, supaya gampang membawanya. Nah, hitung-hitungannya begini teman-teman, secara umum ya, secara umum, jadi hitung-hitungannya dari tempat tinggal kemudian ke sawah, atau sebaliknya dari sawah, dari Tegalan menuju rumahnya itu kan ya jauh. Kalau dekat biasanya nggak terlalu jauh. Nah, jauh itu biasanya dihitung per karungnya itu antara 5.000 sampai 10.000, rentangnya 5.000 sampai 10.000, ada yang 7.000 gitu ya. Nah, itu per karung. Nah, tapi biasanya teman-teman ojek dari pertanian, hasil pertanian ini membawa 3 sampai 4 karung sekali angkut ya. Sehingga kalau katakanlah 7.000, berarti sekali angkut itu dia bisa mendapatkan uang 21.000 ya kalau mengangkut 3. Nah, kalau mengangkut 4 ya berarti 7 kali 4 28.000 kan gitu. Nah, itu hasilnya sekali sekali angkut gitu ya.